Peristiwa seorang siswa SMA menganiaya wakil kepala sekolah di Sinjai hingga membabi buta menggegerkan publik. Pelaku merupakan siswa SMA berinisial MR, 17 tahun, bersekolah di SMA 1 Sinjai. Ia tega menganiaya wakil kepala sekolah, Mauludin, secara membabi buta hingga korban luka-luka di hidung dan memar-memar di punggungnya. Mirisnya peristiwa itu terjadi di sekolah, bahkan disaksikan orang tua pelaku yang diketahui merupakan seorang polisi. Dikutip Tribun Jakarta.com dari Tribun Timur, peristiwa penganiayaan itu terjadi di ruang bimbingan konseling atau BK SMA Negeri 1 Sinjai pada Selasa 16 September. Kepala SMA Negeri 1 Sinjai Muhammad Suwardi menjelaskan awalnya MR dipanggil bersama orang tuanya ke ruang BK. Orang tua MR merupakan anggota polisi yang bertugas di Polres Sinjai. MR dipanggil ke ruang BK karena kerap tidak mengikuti pelajaran. Siswa ini pilih-pilih guru, kadang hanya tasnya saja di dalam kelas, makanya dipanggil orang tuanya, ujarnya. Saat berada di ruang BK, MR langsung memiting Mauludin. Tak cuma itu, MR juga memukul Mauludin berkali-kali. Tiba-tiba MR piting dan memukul berkali-kali, sekitar 5 pukulan, katanya. Akibatnya Mauludin alami luka terbuka di bagian hidung dan lebam di punggung. Hingga berita ini diturunkan, Mauludin belum kembali datang ke sekolah. Belum masuk sekolah karena belum Terkait stabil insiden kondisinya, kemarin yang siswa ungkap pukul Suwardi. guru itu bagaimana kronologinya? Muhammad Suwardi menyayangkan sikap orang tua MR yang tidak mencegah anaknya melakukan kekerasan. Saya sayangkan karena ada orang tuanya yang merupakan polisi tapi tidak mencegah anaknya. Tugasnya polisi kan melindungi dan mengayomi, tambahnya. MR kini telah dikeluarkan dari sekolah. Kita sudah rapat bersama Sebelumnya itu guru, pelanggarannya apa hasilnya ini murid anak? ini dikeluarkan, katanya. Menurut Suwardi, keputusan ini untuk memberi efek jera, supaya ada efek jerahnya. Kalau mau pindah sekolah, silahkan, tambahnya. Kanit PPA Satreskrim Oh Polres jadi Sinjai, Ibda pemukulan Andi siswa alias, terhadap guru itu mengatakan terjadi di pihaknya ruang BK telah ya Pak? memeriksa korban. Kita sudah mengambil keterangan korban, Bagaimana kronologinya ujarnya pada saat kepada di ruang Tribun BK Timur itu pada Pak? Kamis 17 September. Pemeriksaan terhadap MR belum dilakukan karena harus didampingi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Sinjai. Sementara kita bersurat kabupaten untuk pendampingan selanjutnya. Lalu Kasihumas Polres Sinjai Ibda Agus Santoso menyebut ayah MR yang merupakan polisi kini sudah diperiksa. Sudah diperiksa di Propam, singkatnya. Terpisah Ketua PGRI Sinjai Andi Jeffriyato Asapa mengaku prihatin atas kejadian ini. Sebagai organisasi profesi guru kami turut prihatin, tuturnya. PGRI Sinjai menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk memproses hukum sesuai aturan. Kami bersama pengurus PGRI Sinjai akan mengawal proses tersebut sampai tuntas, tegasnya. Andi Jeffrianto yang juga Sekda Sinjai meminta pihak sekolah melaporkan kejadian ini ke Dinas Pendidikan Sulsel. Saya sudah minta untuk melakukan langkah penindakan sesuai peraturan yang berlaku pada lingkungan sekolah, ujarnya. Terkait insiden kemarin yang siswa pukul guru itu bagaimana kronologinya? Nah, kronologinya itu sebenarnya ini anak mau ditangani di ruang BK Iya. karena ada masalahnya melanggar tata tertib sekolah. Maka dia ditangani oleh di guru BK, kemudian dipanggil orang tuanya untuk menangani bersama sebenarnya ini anak. Jadi Iya. yang dipanggil orang tuanya mau ditangani ini anaknya supaya disiplin terhadap sekolah. Sebelumnya itu pelanggarannya apa ini anak? Pelanggarannya sering meninggalkan ruang kelas, meninggalkan tas. Biasa juga ada tasnya, tidak ada orangnya. Kemudian kalau waktu pulang sekolah ada yang ambilkan juga tasnya atau dia datang sendiri ambil tasnya. Oh jadi pemukulan siswa terhadap guru itu terjadi di ruang BK ya Pak? Terjadi di ruang BK dan banyak saksinya. Bagaimana kronologinya pada saat di ruang BK itu Pak? Pada sebelum datang orang tuanya kan ini anak diarahkan ke ruang BK untuk diproses, untuk ditangani kenapa sering menghilang. Kemudian dipanggil orang tuanya. Pada awalnya tenang-tenang saja sebelum datang orang tuanya.
Iya. Ketika datang orang tuanya meminta yang mana itu yang namanya Pak Maul, Iya. panggilkan. Jadi dipanggilkan oleh guru BK. Kemudian pada saat Pak Maul datang di ruang BK langsung dihantam, tidak ada kesiapan. Ini orang tuanya duduk-duduk saja santai melihat Katanya, tanpa melerai. apakah betul ini orang tua siswa tersebut itu merupakan anggota Polri ya, Pak? Ya, anggota polisi. Pada saat di lokasi kemarin itu, apakah menggunakan atribut polisi atau bagaimana? Menggunakan atribut. Tapi celananya, kemudian ikat pinggang, kemudian kayaknya baju kaos polisi. ya, polisi ya. Jadi berapa kali dipukul ini korban? Menurut saksi di dalam ruangan banyak kali, Pak. Banyak kali. Ya. Sekitar berapa kali? Ya, minimal 5 kali. Minimal 5 kali. Ya. Jadi bagaimana kondisi korban sekarang? Apakah Korban sudah masuk sekolah atau bagaimana? Minta izin untuk istirahat dulu di rumah karena dia merasa agak sakit badannya. Apanya dipukul itu, Pak? Kepalanya bagian belakang, kemudian di punggung, selangka, kemudian mungkin hidungnya satu kali. Iya, katanya berdarah ya bagian hidung. Ya. Jadi sekarang sudah istirahat di rumah, Pak ya. Jabatan Pak Mulyadinya apa? Pak Mauludin jabatannya wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Jadi sudah tidak masuk sekolah untuk istirahat hari ini. Jadi langkah istirahat. selanjutnya ini, Pak, bagaimana? Kami mengambil langkah membuat laporan ke kepolisian supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini di masa depan untuk lembaga kami. Jadi bahkan katanya siswa ini sudah dikeluarkan ya, Pak? Menurut hasil rapat kita kemarin, berdasarkan hasil rapat kita sudah tidak ada guru yang menerima sekolah di sini. Berarti sudah dikeluarkan sebagai bentuk efek jerah. Ya. Tapi selanjutnya ini, Pak, apakah misalnya kalau siswa ini mau pindah itu dikasih rekomendasi atau bagaimana, Pak? Yang memberi rekomendasi adalah sekolah tujuan. Kami hanya mengeluarkan surat pindah. Surat pindah. Apakah akan dikeluarkan surat pindah, Pak, atau? Dikeluarkan, Pak, karena tanggung jawab sebenarnya kita ini adalah tidak boleh ada anak putus sekolah. Iya. Tapi yang salah ini adalah tanggung jawab orang tuanya sebenarnya. Harapannya ke pihak kepolisian, Pak? Ya, kami memohon ini memberikan juga efek disiplin terhadap anggotanya karena melihat anaknya dipukul, memukul guru. Apalagi polisi sebagai pengayom, Pak ya. Pengayom. Polisi itu kan tugasnya pelindung, pengayom masyarakat. Iya. Siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.